Renungan Sabda Tuhan Hari Minggu Biasa yang ke-29, Hari Raya Misi Sedunia. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, dalam hidup kita sering kita bertemu dengan kelompok atau orang-orang yang selalu berseberangan karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ada dua kelompok orang yang ditampilkan oleh penginjil Matius dalam bacaan Injil pada hari ini, yakni kelompok orang Farisi dan kelompok orang Herodian. Kedua kelompok orang ini sebetulnya tidak begitu sering sepaham dan bahkan bertolak belakang. Namun demi sebuah tindakan busuk yang tak terpuji, kedua kelompok orang ini, yakni orang Farisi dan Herodian, berpura-pura seakan bersatu untuk menjebak Yesus dengan mengajukan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, sikap berpura-pura bukanlah sikap seorang beriman. Sebagai seorang beriman, kita tidak bisa bersikap pura-pura dan mau melepaskan diri dari tugas dan tanggung jawab kita kepada negara dan juga kepada gereja. Karena itu sabda Yesus yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini mau menyadarkan kita umat beriman agar jangan menjadi buta untuk melihat dua tanggung jawab hidup kita, yakni sebagai warga negara dan juga sebagai warga gereja. Bahwa sebagai warga negara kita tidak dibenarkan untuk membebaskan diri dari berbagai macam kewajiban membayar pajak ataupun bentuk kewajiban-kewajiban lainnya. Demikian juga sebagai warga gereja, kita juga tidak dibenarkan untuk melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab kita kepada gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhanku yang terkasih, sikap tanggung jawab kita kepada negara dan kepada gereja sesungguhnya menunjukkan jati diri keimanan kita yang mau rela untuk memberi dan berkorban, karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi baik yang memimpin maupun yang dipimpin adalah sama-sama milik kepunyaan Tuhan. Dan sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita harus selalu tetap sadar bahwa kita tidak dipanggil untuk menjadi penguasa tunggal. Kita cuma dipanggil untuk menjadi pelayan kasih Tuhan bagi Tuhan sendiri dan juga bagi sesama kita. Inilah misi kasih Tuhan yang harus kita wartakan dimanapun kita berada. Seperti Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini, merasa bersyukur kepada Tuhan atas pertumbuhan dan perkembangan bibit iman jemaatnya di Tesalonika. Demikian juga dengan kita umat beriman pada zaman ini harus selalu tetap bersyukur bahwa iman kita
tidak mati, tapi masih hidup dan tetap terus hidup di dalam negara kita dan gereja kita. Identitas iman kita harus sungguh-sungguh menyata dalam hidup kita, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja. Jangan kita membentengi hidup iman kita dengan membangun kelompok-kelompok yang selalu berseberangan dan mau bersekongkol untuk saling menjatuhkan. Semoga kedewasaan hidup iman kita lebih membuat kita bijak dalam bersikap dan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, berkenaan dengan Hari Minggu Misi Sedunia yang kita rayakan pada hari ini, kita patut bertanya kepada diri kita masing-masing, bentuk pelayanan dan tanggung jawab macam apa yang telah saya berikan kepada negara dan gereja, dan bukannya bertanya bentuk pelayanan dan tanggung jawab macam apa yang negara dan gereja berikan kepada saya. Bukan tidak mungkin bahwa seringkali kita sangat sensitif terhadap hak kita, tetapi mati rasa terhadap kewajiban kita. Semoga sabda Tuhan di hari Minggu Misi Sedunia ini sungguh-sungguh membangun hidup iman kita yang selama ini mati tertidur, dan sekaligus menyadarkan kewajiban iman kita sebagai warga negara dan warga gereja yang baik. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.